Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian edisi hari Kamis dalam masa Prapaskah yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami telah Kau sucikan karena bertobat dan melatih diri dalam amal baik. Dengan rendah hati kami mohon kemurahan hati-Mu. Semoga kami selalu menaati perintah-Mu dengan tulus ikhlas, agar dapat merayakan Paskah dengan hati yang suci dan murni. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Kamis tanggal 18 Maret dalam masa Prapaskah yang keempat, diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 31 sampai 47. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang aku kerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Maka bahwa Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehmu kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jika orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu sudah percaya karena kamu menerima hormat seorang dari yang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab Musa telah menulis tentang aku.
Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, manusia mudah mengucapkan janji, tapi susah atau payah dalam mengupayakannya. Manusia acap kali tak setia pada apa yang dijanjikan, seperti yang dialami oleh bangsa Israel, yang berjanji akan menjadikan Allah sebagai satu-satunya Allah mereka, tetapi mereka banyak kali mengingkari janji itu. Mereka mengingkari janji dengan tidak setia kepada Allah. Bangsa Israel hidup menurut rancangan dan kehendaknya sendiri. Hal serupa kita alami dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, bagaimana Yesus dengan tegas memperingatkan orang-orang Farisi yang tidak percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah. Mereka meminta bukti bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh utusan Allah. Walaupun Yesus telah memberikan sejumlah hal kepada orang-orang Farisi, tapi mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Hati mereka tegar dan dengki karena Yesus mereka anggap sebagai saingan dalam kehidupan mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang-orang Farisi dan ahli Taurat telah berjuang untuk mencari tahu siapakah itu Yesus. Mereka pergi bertanya kepada Yohanes Pembaptis. Mereka menyelidiki kitab-kitab suci. Tetapi meskipun semuanya itu berbicara tentang Sang Almasih, Sang Mesias yang telah terpenuhi dalam diri Yesus Kristus, mereka tetap hatinya tegar. Oleh karena itu, Yesus mengatakan bahwa Yesus tidak membutuhkan kesaksian daripada manusia, tetapi ada sesuatu yang bisa memberikan kesaksian tentang siapakah dia itu. Dan kesaksian itu jauh lebih penting daripada kesaksian manusia, termasuk kesaksian Yohanes Pembaptis itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kesaksian yang dapat memberikan pemberitaan tentang siapakah Yesus itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh Yesus. Segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Yesus, itulah kesaksian nyata yang sungguh mendalam kepada manusia untuk menerangkan tentang siapakah dia itu sebenarnya. Di sepanjang hidupnya, selama ia berada di dunia ini, Yesus telah melakukan begitu banyak pekerjaan-pekerjaan istimewa, yang puncaknya adalah ketika ia tergantung di atas kayu salib demi untuk menyelamatkan manusia. Ia begitu banyak memberikan contoh teladan kepada kita, mujizat-mujizat, pengajaran-pengajaran, dan sebagainya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada akhirnya, apakah yang kita kerjakan sebagai murid-murid Yesus itu sungguh-sungguh berasal dari Allah ataukah berasal dari manusia, akan ditentukan dari hasil yang dicapai. Yang pasti, bahwa pekerjaan yang kita lakukan karena Allah pasti akan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Tetapi kalau kita melakukan pekerjaan atau pelayanan demi untuk mencari ketenaran, maka yakin dan percayalah
bahwa pekerjaan atau pelayanan itu tidak akan menghasilkan buah yang berlimpah. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, masa Prapaskah adalah kesempatan yang bagus bagi kita untuk merenungkan perjalanan hidup kita sebagai murid-murid Yesus. Apakah kita masih ragu tentang Yesus? Seharusnya kita tidak perlu ragu lagi tentang Yesus. Tetapi terkadang berbagai tantangan hidup yang kita alami lalu membuat kita ragu-ragu tentang Tuhan dan Sang Penyelamat kita. Maka masa Prapaskah adalah kesempatan yang bagus untuk merenungkan kembali perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di zaman sekarang. Marilah kita berjuang untuk terus memperdalam iman kita, dan lihatlah dengan kacamata imanmu bahwa Tuhan sungguh hadir dan sungguh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ia tidak pernah meninggalkan kita, sesuai dengan janjinya bahwa Dia akan tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.